Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik pelajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal ujian sekolah mata pelajaran matematika kelas 9 tingkat SMP atau MTS ya, tahun pelajaran 2022-2023. Semoga ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini sudah saya siapkan pembahasannya. Jadi saya hanya akan menunjukkan atau mengarahkan bagaimana caranya mengerjakan soal sehingga adik-adik dapat dengan mudah untuk mengikutinya. Langsung saja kita bahas soalnya. Jadi soal ini terdiri dari 3 kategori ya. Yang pertama kategori pengetahuan dan pemahaman, dan kategori yang kedua adalah aplikasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kategori hot, soal hot. Oke, yang pertama soal pengetahuan dan pemahaman. Hasil dari kurung buka 31/2 kali 21/5 kurung tutup kurangi 1/2 adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Di sini 31/2 akan kita rubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi 3 kali 2 6 ditambah 1 jadi 7. Penyebutnya tetap 2. Kemudian 21/5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 2 kali 5 10 tambah 1 11. Penyebutnya tetap 5. Baru dikurangi dengan 1/2. Dari 7 kali 11 77 per penyebutnya 2 kali 5 jadi 10 dikurangi 1/2. Kemudian kita samakan penyebutnya 10 dan 2 kita samakan dengan 10 ya, karena 2 bisa kita jadikan 10 dengan dikalikan 5, maka 1 ini kita kalikan dengan 5, jadi 1 kali 5 5. Nah setelah sama penyebutnya baru kita langsung jumlahkan. 77 dikurangi 5 itu 72, penyebutnya per 10. Jadi jawabannya adalah C ya, hasilnya adalah 72/10. Oke, lanjut ke nomor 2, masih pengetahuan dan pemahaman. Hasil dari 16 pangkat 3/2 adalah, oke, kita lihat pembahasannya. 16 ini adalah bilangan yang kita bisa jadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian bilangan ini kita pangkatkan lagi dengan 3/2 sebagaimana soalnya. Nah setelah 16 kita jadikan bilangan berpangkat 2 pangkat 4, maka 4 ini kita kalikan dengan pangkat 3/2. Jadi 4 kita bagi 2 jadi 2, 2 kali 3 jadi 6. Jadi 2 pangkat 6, maka hasil akhirnya adalah 64. Oke ya, saya ulangi. 16 kita jadikan bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Kemudian pangkat 4 ini kita kalikan dengan pangkat 3/2, maka 4 kali 3/2 adalah 6, sehingga 2 pangkat 6 adalah 64. Hasilnya 64, jawabannya D. Berikutnya soal nomor 3. Hasil dari akar 2 kali akar 20 adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Akar 20 ini kita jadikan bilangan yang memiliki bilangan pokok ya. Jadi akar 20 ini kan 20 itu bisa kita rubah menjadi 4 kali 5. Nah bilangan 4 itu adalah kita tarik akarnya menjadi 2, sehingga akar 20 sama saja dengan 2 akar 5. Nah kemudian kita kalikan akar 2 kali 2 akar 5 sama dengan akarnya kita kalikan dengan akar lagi menjadi akar 10, dan hasil akhirnya adalah 2 akar 10. Jawabannya B untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah ini soal tipe aplikasi. Di suatu denah dengan perbandingan 1 berbanding 500, panjang sebuah selokan sepanjang 70 cm. Panjang asli selokan tersebut adalah titik meter ya. Kita langsung lihat pembahasannya. Jadi
Jika dimisalkan panjang selokan itu adalah X, maka panjang asli selokan 1 berbanding 500. Itu berarti di sini pada denahnya adalah 70 cm. Berarti 70 cm dibanding berapa gitu ya. Agar sama perbandingannya 1 berbanding 500. Maka 1 berbanding 500 akan sama dengan 70 berbanding X, di mana X dapat kita cari adalah hasil dari 70 dikali 500, yaitu 35.000 cm. Sementara satuannya harus meter, karena ini yang ditanyakan adalah panjang asli kolam. Nah, 35.000 cm kita rubah menjadi cm dibagi 100, jadi 350 meter. Jawabannya A untuk nomor 4. Berikutnya untuk nomor 5. Nah, ini jenis tipe soal HOTS. Sebuah persegi panjang diketahui memiliki keliling 18 cm dan luas 20 cm persegi. Perbandingan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah, kita langsung ke pembahasannya. Kita umpamakan panjang kita umpamakan dengan huruf P dan lebar dengan huruf L ya. Dimana keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Di sini sudah diketahui kelilingnya adalah 18 cm, dan sehingga panjang ditambah lebar dari keliling ini ya, kita dapatkan panjang ditambah lebar sama dengan 9. Dari mana? Dari 18 dibagi 2. Nah, dari ini kita dapat tahu bahwa L atau luasnya lebarnya adalah 9 dikurangi panjang. Sementara luas dari persegi panjang adalah P kali L. Di sini sudah ada luasnya adalah 20 cm, sehingga P kali L adalah 20. Maka nilai L ini kita ganti dengan L yang kita dapatkan dari keliling itu, di mana L sama dengan 9 dikurangi P. Jadi L ini kita ganti dengan 9 dikurangi P, maka P kurung buka 9 min P kurung tutup sama dengan 20. Kemudian langsung kita kalikan 9P P kali 9 9P dikurangi P kuadrat. Nah, maka kita akan menyelesaikan dengan persamaan kuadrat ya. Kita pindah ruas, P kuadratnya menjadi positif ya, P kuadrat ini pindah ruas menjadi negatif. P kuadrat dikurangi 9P plus 20 sama dengan 0. Maka kita mencari akarnya, P negatif 5 kurung tutup kali kurung buka P negatif 4 kurung tutup sama dengan 0, sehingga didapatkan P sama dengan 5 atau P sama dengan 4. Nah, karena P sudah kita dapatkan ya, ini panjang dan ini lebar, maka L yang tadinya 9 dikurangi P, maka langsung saja ini L 9 dikurangi P. L-nya P-nya kita sudah dapatkan 5, maka 9 dikurangi 5 adalah 4. Jadi perbandingan panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 5 berbanding 4. Artinya jika panjangnya 5, maka lebar persegi panjang tersebut adalah 4. Jawabannya A ya, 5 berbanding 4. Oke, lanjut ke nomor 6. Soal aplikasi. Suatu toko menjual barang dengan label harga Rp80.000. Setiap pembelian dikenakan pajak 5%. Jika setelah dikenakan pajak toko mendapat keuntungan 25%, maka harga asli barang tersebut adalah, kita ke pembahasannya. Kita umpamakan harga barang aslinya adalah X, maka setelah terkena pajak dia akan menjadi ini ya, ini 25% adalah penghasilannya, kemudian 5% adalah pajaknya, sehingga barang aslinya X ditambah 25% dari barang ya, karena ini adalah labanya, sama dengan 80.000 ditambah 5% itu adalah pajaknya ditambah harga aslinya 80.000.
Nah 25% kita tahu adalah 0,25 ya, kita jadikan pecahan desimal sehingga X ditambah 0,25 X ini 80.000 sama dengan 80.000 ditambah 4.000. Nah 4.000 ini adalah hasil dari pajak. Jadi pajak dari 80.000 adalah 4.000, sehingga X ditambah 0,25 X akan menjadi 1,25 X ya. Ini sama-sama X, sama dengan ini 80.000 ditambah 4.000 84.000, sehingga X kita dapatkan 84.000 dibagi 1,25, sehingga hasilnya adalah 67.800. Oke, jadi barang asli tersebut adalah harganya 67.800. Jawabannya D ya, 67.800. Lanjut ke nomor 7, soal aplikasi. Dua suku berikutnya untuk deret 1, 4, 7, 10 adalah, ini sudah jelas ya, setiap suku berselisih 3 angka atau bertambah 3, sehingga dua suku berikutnya adalah 10 tambah 3 13, kemudian 13 tambah 3 16. Jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 8. Jika diketahui suatu deret aritmatika memiliki suku keempat sebesar 9 dengan beda 2, maka rumus suku ke N dari deret tersebut adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Suku keempat itu 9 dengan beda 2. U4 itu dapat kita cari dengan A itu suku pertama ditambah 3 bedanya ya, sama dengan 9. Nah, dari sini A ditambah 3B tadi bedanya 2, berarti A ditambah 3 kali 2 sama dengan 9. A ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 9, sehingga A sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke, kita sudah ketemu suku pertamanya adalah 3. Kemudian yang ditanyakan adalah rumus suku ke N-nya, sehingga suku ke N itu rumus umumnya adalah A ditambah kurung buka N min 1 kurung tutup kali B, sehingga A-nya sudah kita dapatkan 3 ditambah N min 1 kurung tutup B bedanya 2, sehingga 3 ditambah N kali 2 2N, kemudian negatif 1 dikali 2 negatif 2, sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3 ini dikurangi 2 menjadi 1, dan hasil akhirnya adalah UN sama dengan 2N plus 1. Jawabannya A. Oke, nomor 8 jawabannya A. Lanjut ke nomor 9. Dalam sebuah parkiran motor dengan total luas sebanyak 5 baris, di baris pertama terdapat 7 motor. Jika semakin ke belakang jumlah motor bertambah 3, maka deret jumlah motor yang paling tepat adalah, oke, ada 5 baris parkiran motor. Baris yang pertama berjumlah atau ada 7 motor. Kemudian baris berikutnya selalu bertambah 3 motor ya. Jadi ini sama seperti deret atau baris aritmetik. Setiap barisnya atau setiap deretnya itu bertambah 3, sehingga baris pertama 7, baris berikutnya bertambah 3 10, baris berikutnya bertambah 3 lagi 13, 16 dan ini 19 harusnya ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini harusnya 19 ini. Lanjut ke nomor 10. Ini jenis soal aplikasi. Sepotong kue dipotong menjadi 3 bagian, lalu potongan kedua menjadi 9 bagian. Jika kue tersebut dipotong 4 kali, maka total potongan kue yang tersedia adalah, oke, ini adalah kita dengan cara eksponen ya. Ingat, kuenya menjadi 3 bagian. Kemudian jika kuenya tersebut dipotong 4 kali, maka kita pangkatkan menjadi 4 atau 3 pangkat 4, sehingga kue tersebut menjadi 81 potongan. 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ya, jadi jawabannya D. Jadi kue itu dipotong 4 kali dengan jumlah total potongan kuenya adalah 81 potongan. Nomor 10 jawabannya D. Kemudian nomor 11, ini soal jenis pengetahuan dan pemahaman.
Ini pertidaksamaan ya. Nilai X untuk pertidaksamaan X plus 3 kurang dari 2X min 7 adalah, oke kita lihat pembahasannya. X ditambah 3 kurang dari 2X min 7. X ini kita pindah ruas ya, pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2X, X negatif 2X, 3 nya kita pindah ruas ke kanan, 3 menjadi negatif, jadi ruas kanannya adalah negatif 7 min 3. Kemudian yang ruas sebelah kirinya X negatif 2X menjadi negatif X kurang dari ruas kanannya negatif 10, sehingga karena ini sama-sama negatif boleh kita hilangkan negatifnya sehingga tandanya dibalik ya, sehingga X lebih dari 10. Jawabannya A ya. Saya ulangi, di sini sama-sama negatif X, ruas kanan juga sama-sama negatif 10, maka negatifnya kita hilangkan tapi tandanya kita balik sehingga di sini menjadi positif X, tandanya berubah menjadi lebih dari negatif 10-nya menjadi 10. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 12. Jenis soal aplikasi. Ini persamaan ya. Diketahui persamaan 3X plus 7 sama dengan 4X min 3. Pertanyaan adalah nilai X plus 2 sama dengan, oke, kita langsung ke pembahasannya. 3X plus 7 sama dengan 4X min 3. Karena di ruas kanan ini 4X, di ruas kiri 3X, maka yang saya pindah ruaskan adalah yang 3X ya. Yang 3X saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi 4X yang ininya menjadi negatif 3X. Kemudian di sini ada angka 7 sebelah kiri, tetap di sebelah kiri. Nah, yang negatif 3 yang di sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 3. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh 7 plus 10 itu sama dengan 4X min 3X. Nah, 7 ditambah 3 menjadi 10. Kemudian yang ruas kanannya 4X min 3X menjadi X atau 1X ya. Sehingga nilai X-nya adalah 10. Kemudian pertanyaannya adalah X ditambah 2 sama dengan, nah karena X-nya sudah 10, tinggal X-nya kita ganti dengan 10 sehingga 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 13. Jenis soal hot ini ya. Diketahui ada persamaan 3X plus Y sama dengan 21. Jika diketahui hasil perkalian X dan Y kurang dari 30, maka nilai X adalah sebesar, jadi yang ditanyakan adalah nilai X-nya ya. Perlu diingat bahwa di sini perkalian X dan Y-nya adalah kurang dari 30. Oke, kita langsung ke pembahasannya. 3X ditambah Y sama dengan 21 ya dari soalnya. Nah, dari persamaan ini kita akan memperoleh nilai Y itu akan sama dengan 21 min 3X. Dari mana 3X ini? Nah, dari 3X ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian hasil perkalian X dan Y itu harus kurang dari 30, maka X kali Y itu kurang dari 30. Lalu nilai Y ini ya kita ganti dari hasil persamaan ini. Y sama dengan 21 min 3X. Jadi Y-nya kita ganti dengan 21 min 3X sehingga X kali kurung buka 21 min 3X kurung tutup kurang dari 30. X dikali 21 menjadi 21X. Sini positif dikali negatif, negatif hasilnya ya. X dikali negatif 3X menjadi 3X kuadrat kurang dari 30. Sehingga kita pindah ruas agar nilai X kuadrat ini menjadi positif. Kita pindah ruas atau kita rubah tandanya menjadi kebalikannya ya. Negatif 3X kuadrat kita jadikan positif 3X kuadrat. Sementara yang 21X nya kita tandanya berubah menjadi negatif 21X. Kemudian yang ini negatif 30 tetap. Kenapa? Karena tanda ini yang tadinya berkurang menjadi kebalikannya atau lawannya. Saya ulangi. Negatif 3X kuadrat ini menjadi positif
ya, karena lawannya negatif itu positif. Kemudian 21x positif menjadi negatif 21x. Yang 30 tetap 30 karena di sini tandanya kita rubah menjadi lebih dari, ya. Ini kita masuk sini jadi tinggal 0. Artinya ini sudah menjadi satu ruas dengan yang ini, ya. 30-nya sudah menjadi satu ruas sehingga tandanya berubah menjadi tanda lebih dari. Kemudian di sini 0 atau sisanya 0. Nah, dari persamaan ini kita ke persamaan kuadrat, ya. Sama-sama dibagi 3, ya. 3 dibagi 3 1 menjadi x kuadrat dikurangi 21 dibagi 3 7x plus 30 dibagi 3 menjadi 10, sehingga persamaan ini akan menjadi x kuadrat min 7x ditambah 10 lebih dari 0. Nah, kemudian dari ini kita mencari akarnya, ya. Dari sini sudah kelihatan bahwa x min 5 dalam kurung x min 5 kurung tutup kurung buka x negatif 2 kurung tutup lebih dari 0. Jadi cara mencari akar ini, bilangan ini negatif dikali negatif itu positif. 5 kali 2 10. Negatif kali negatif positif. Kemudian di sini 7 karena negatif 7 ditambah negatif 2 itu akan negatif 7x. Sehingga dari persamaan ini akan kita peroleh x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Nah, yang perlu diingat karena di sini adalah x-nya lebih dari 0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 2 atau x lebih dari 5. Jadi jawabannya A, ya, untuk nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Di sini soal tentang pengetahuan dan pemahaman. Ada himpunan A yang terdiri dari yang anggotanya adalah huruf K, A, S, U, R. Kemudian himpunan B anggotanya terdiri dari huruf L, E, M, A, R, I. Himpunan C anggotanya terdiri dari huruf K, O, D, O, K. Himpunan D anggotanya terdiri dari huruf M, O, T, O, R. Nah, dari keempat himpunan tersebut, himpunan yang saling lepas adalah saling lepas. Saling lepas itu berarti himpunan yang sama-sama tidak memiliki anggota yang sama, gitu, ya. Oke, kita lihat A dan B. A dan B itu ada nggak himpunan yang sama? Ada, ya. Dari A dan B itu ada anggota yang sama, yaitu huruf R, ya. Jadi himpunan A ada anggota R, himpunan B juga ada anggota R-nya, sehingga A dan B tidak saling lepas. Kemudian pilihan nomor B, kita lihat B dan C. B, L, E, M, A, R, I, C-nya ke. Nah, ternyata himpunan B dan C itu saling lepas, ya, karena tidak ada anggota B yang menjadi anggota C, atau sebaliknya anggota C tidak ada yang menjadi anggota B. Sehingga himpunan yang saling lepas adalah himpunan B dan himpunan C. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 15. Pengetahuan dan pemahaman. Himpunan P adalah himpunan yang beranggotakan seluruh bilangan genap kurang dari 10. Kemudian himpunan Q adalah himpunan yang beranggotakan seluruh bilangan prima kurang dari 10. Pertanyaannya adalah P irisan Q komplement, ya. Ini ada tanda koma di atas, itu artinya komplement. Jadi kalau dibaca ini adalah komplement dari irisan himpunan P dan Q adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Jadi himpunan P itu seluruh bilangan genap kurang dari 10, berarti anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian Q adalah seluruh anggota bilangan prima kurang dari 10, sehingga anggotanya adalah bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Nah, sebelum kita ke komplement, kita iriskan dulu. Himpunan P dan Q irisannya adalah 2 atau anggotanya 2. Jadi irisan dari himpunan P dan Q adalah 2. Irisan itu berarti anggota himpunan yang ada di P atau Q, ya. Jadi saya ulangi, himpunan P itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Sementara himpunan Q adalah anggotanya 2, 3, 5, 7.
Nah, sehingga anggota himpunan P yang juga ada di anggota himpunan Q adalah angka 2 nih ya, anggota 2. Sehingga irisannya adalah 2. Kemudian komplemennya atau anggota yang bukan irisan P dan Q adalah berarti dari anggota seluruh ini selain 2. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, ini adalah komplemen dari irisan himpunan P dan Q. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 16. Diketahui fungsi dengan variabel X sama dengan 4X min 2 dan fungsi dengan variabel M sama dengan 6. Maka nilai M adalah, oke, kita langsung pembahasannya. Ini fungsi dengan variabel X 4X min 2, kemudian fungsi dengan variabel M sama dengan 6. Nah, jadi fungsi ini ya 4x min 2 ini itu kita hasilkan dengan 6 ya. Jadi maka akan menjadi 4M ya, 4M min 2 sama dengan 6. Ya, jadi X itu kita gantikan M. Karena di sini sudah berubah menjadi fungsi dengan variabel M sama dengan 6. Makanya dari persamaan ini 4X min 2 ini X nya kita ganti dengan M. 4M min 2 sama dengan 6. 4M sama dengan 8. Dari mana? Ini yang negatif 2 nya pindah ruas ke sini menjadi 6 plus 2. Jadi 8. Jadi 4M sama dengan 8. Sehingga M nya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai M nya adalah 2. Oke, lanjut ke nomor 17. Soal aplikasi. Persamaan garis dengan gradien 2 dan melewati titik 1,4 ialah 1,4 ini adalah titik koordinat, ini adalah titik koordinat X dan ini adalah titik koordinat Y. Oke, kita mencari atau menentukan persamaan garis yang diketahui gradiennya dan melalui titik ya, satu titik. Oke, kita ke pembahasannya. Jadi rumus dari garis dengan diketahui gradiennya dan melalui titik adalah bahwa Y min Y1 sama dengan M kurung buka X min X1 kurung tutup ya. Dimana M ini adalah gradiennya, kemudian Y1 adalah koordinat titik Y-nya dan X1 adalah koordinat titik X-nya. Sehingga di sini nilai koordinat titik X adalah 1, koordinat Y adalah 4. Sehingga Y dikurangi 4 ya, ini titik koordinat Y sama dengan 2 itu gradiennya, kurung buka X min 1 ini adalah titik koordinat X nya. Sehingga Y min 4 sama dengan 2 kali X, 2X min 2 kali negatif 1 min 2. Sehingga Y min 4 sama dengan 2X min 2. Kemudian dari persamaan ini akan menghasilkan Y sama dengan ya 2X yang negatif 4 ini pindah ruas menjadi positif 4. Jadi min 2 plus 4 tinggal 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah persamaan garis tersebut Y sama dengan 2X plus 2. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 18. Soal pengetahuan dan pemahaman. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 5,6 adalah oke. Kita akan membuat atau mencari gradien dari garis yang melalui titik 2,1 dan 5,6. Oke, kita rumusnya adalah gradien. M itu gradien ya atau kemiringan. Cara mencari gradien garis yang melalui dua titik adalah bahwa M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dimana di sini adalah ini adalah X1, di sini adalah Y1, kemudian 5 ini X2 dan 6 ini adalah Y2. Tinggal kita masukkan saja. Y2-nya 6, Y1-nya 1, X2-nya 5, X1-nya 2.
Jadi M sama dengan 6 min 1 per 5 min 2. 6 min 1 5 per 3 5 min 2 sama dengan 3. Jadi gradien garis tersebut adalah 5 per 3. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 19, soal tentang pengetahuan dan pemahaman. Diketahui persamaan 4 kurung buka X plus 1 kurung tutup min 3 sama dengan 3 kurung buka X min 7 kurung tutup. Pertanyaannya, nilai dari X min 4 sama dengan, jadi kita mencari nilai X terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi persamaan di atas akan diperoleh 4 kurung buka X plus 1 kurung tutup min 3 sama dengan 3 kurung buka X min 7 kurung tutup. Sehingga 4 kali X 4X ditambah 4 kali 1 4 baru min 3. Kemudian ruas kanannya 3 kali X 3X 3 kali negatif 7 min 21. Ruas kirinya 4X 3X yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi 3X sama dengan di sini negatif 21 tetap karena dia tidak pindah ruas. Di sini negatif 4 adalah hasil dari angka 4 ini pindah ruas ke sebelah kanan yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian 3 ini hasil dari angka 3 yang di sebelah kiri yang tadinya negatif menjadi positif. Sehingga di sini 4X dikurangi 3X adalah X, kemudian negatif 21 min 4 plus 3 adalah negatif 22. Atau di sini negatif 21 min 4 itu negatif 25 ditambah 3 sisanya negatif 22. Sehingga X, nilai X-nya adalah negatif 22. Kemudian dari soalnya X ini kita ganti dengan negatif 22. Sehingga negatif 22 kurangi 4 sama dengan negatif 26. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 20, soal pengetahuan dan pemahaman. Himpunan penyelesaian dari persamaan X min 3Y sama dengan negatif 1 dan 4X plus Y sama dengan 9 adalah D. Ini persamaan yang pertama adalah X min 3Y sama dengan negatif 1. Persamaan yang keduanya 4X plus Y sama dengan 9. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan variabelnya. Kita samakan koefisien variabel dari X ya. Ingat di sini 1X akan saya samakan menjadi 4X. Maka yang ini dikalikan dengan 4, yang ini tetap dikalikan 1. Karena kita akan menyamakan koefisien dari X ini. Sehingga X dikali 4 menjadi 4X, kemudian negatif 3Y dikali 4 menjadi negatif 12Y sama dengan negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Nah, yang bawah tetap nilainya. Nah, dari sini kita kurangkan. Jadi 4X dikurangi 4X itu habis, tinggal sisanya negatif 12Y min Y. Jadi negatif 13Y sama dengan di sini negatif 4 kurangi 9 menjadi negatif 13. Sehingga sama-sama Y di sini negatif 13Y sama dengan 13, maka nilai Y-nya adalah 1. Nah, setelah kita peroleh nilai Y-nya 1, maka kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan ini. Boleh salah satu ya, kita ambil yang 4X ditambah sama dengan 9. Jadi 4X ditambah Y-nya kita ganti dengan 1 ini. Jadi 4X plus 1 sama dengan 9. 4X sama dengan 8. Dari mana? 9 dikurangi 1. Karena ini pindah ruas ke sini menjadi negatif 1. Sehingga 4X sama dengan 8, maka X-nya adalah 8 dibagi 2 menjadi 4. Nah, X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Jawabannya B. Demikian adik-adik sekalian pembahasan soal ujian sekolah mapel matematika untuk part 1. Untuk soal nomor 21 sampai dengan 40 akan saya bahas di part 2-nya ya. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu, salam sukses. Bye bye.